warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazzirra min ahli. Yang kami hormati para pengurus Masjid Kubah Emas, Bapak Haji Ilham serta staf dan jajarannya. Yang kami hormati jamaah, para habaib, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda. Syukur alhamdulillah ini malam sebagaimana biasanya kita melakukan kegiatan di Selasa malam Rebo minggu kedua, membacakan kitab Maraqul Ubudiyah, syarah daripada Bidayatul Hidayah yang semestinya biasa diisi oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Junaidi bin Haji Muhammad Saleh. Karena beliau dalam keadaan kurang sehat, oleh karena itu kami di sini menggantikan untuk beliau membacakan syarah daripada yang kemarin sudah dijelaskan nazoman. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita bacakan Fatihah terlebih dahulu kepada beliau khususnya, dan khususnya juga kita hadiahkan Fatihah ini kepada sahibul daripada pemilik Kubah Emas, almarhumah Ibu Hajah Dian Al-Mahri. Mudah-mudahan beliau di alam barzahnya mendapatkan tuntunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak keturunannya juga bisa meneruskan apa yang menjadi cita-citanya. Terus juga kita Fatihahkan kepada guru kita, mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 2 minggu sebelumnya beliau membacakan tentang titimmatun yusanu al-wudu fi mawadi'i nadhamaha ba'duhum min bahri tawil biqaulihi wa yundabul maril wudu fakhud lada mawadiyatati wahya zata ta'addudin. Ya, bahwa sebelumnya beliau menjelaskan tentang kesunahan-kesunahan wudu yang dinazomkan oleh sebagian ulama di dalam sebuah nazom yang menggunakan bahar tawil, ya. Nah, sekarang ini kita masuk daripada penjelasan nazom tersebut, begitu ya. Jadi nazom yang hampir ada 2, 3, 4, 5, 6 bait, ya, 6 baris itu disarahi hampir 1 halaman. Ya, mudah-mudahan niat kita datang dari rumah untuk thalabul ilmi ini menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langkah demi langkah kaki kita, hujan kita paksain sampai ke masjid ini, mudah-mudahan itu semua menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan selalu kita berharap ini semua menjadi wasilah semua kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairina solihina fi daraini wa radiyallahu ankum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa syarhu hadhil abiyat annal wudu'a asyar'iyya la lughawi alladhi huwa mujardul ghuslil yadaini. Jadi nazam tersebut dijelaskan bahwa yang bawa kitab halaman 19, sarah atau keterangan bait ini sesungguhnya wudu secara syara, bukan secara lugawi, ya. Wudu secara syara bukan secara bahasa, itu adalah mujaradul ghuslil yadain, itu hanya membasuh kedua tangan. Yutlabu fi mawadi'i katsirah, dan juga diharapkan atau diperintahkan, dituntut
di beberapa tempat yang sangat banyak ternyata tentang kesunahan wudu. Ya, kita tahu wudu kesunahannya kemarin dijelaskan dalam Nadham. Nah, di sini dijelaskan kembali agar lebih jelas. Fi qiraati Qur'anin, kalau di Nadhamnya ada qiraatu Qur'anin sima riwayatin, ya, yang bawa kitab. Satu adalah membaca Quran. Jadi sunnah ini ya, sunnah ya. Kita harusnya, ini adalah pembahasan tentang sunnah kita menggunakan wudu. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Maksudnya iradatihi, yaitu ketika kita menghendaki untuk membaca Al-Quran. Wa fi sima'in lil Qur'ani, dan juga ketika kita mau mendengarkan Al-Quran. Jadi kalau megang Quran kita udah sepakat bahwasanya kalau pegang Quran itu adalah wajib wudu. Tapi kalau untuk mendengar Quran dan membaca Quran tanpa dipegang gitu, ini sunnah. Dan kemudian wali hadisin, ketika mau baca hadis, wa fi riwayatil hadis, dan juga ketika kita mau meriwayatkan hadis ghair maudu'in yakinan, yaitu hadis yang tidak maudhu secara yakin. Berarti termasuk daripada hadis sahih, ya, hadis hasan, hadis mauquf, ya. Nah, ini termasuk daripada kita disunahkan untuk menggunakan wudu. Berarti misalnya kita mau baca kitab apa, Al-Azkar, ya, pernah kita ngaji, kemudian kitab Riyadhus Shalihin atau kitab Bulughul Maram, itu kan kitab hadis-hadis semua. Nah, itu juga kita disunahkan untuk menggunakan wudu. Atau baca aja, baca hadis, begitu ya, juga menggunakan wudu. Ai tahammaluhu riwayatu anis syekh, maksudnya wa fi riwayat ini maksudnya kita membawa riwayat dari guru kita. Kita akan menjelaskan daripada nama-nama yang meriwayatkan hadisnya. Jadi kita mau baca nama-nama yang meriwayatkan hadis, juga kita disunahkan untuk berwudu. Wa fi ta'limi ilmi syar'iyyin, dan kemudian disunahkan selanjutnya adalah ketika kita mau belajar ilmu syariat. Ya, ilmu syariat. Ya, ilmu. Di sini dijelaskan min tafsirin, diantaranya adalah ilmu tafsir, wa hadisin, ilmu fikih, ya, ilmu hadis, wa fikhin, dan ilmu fikih, dan ilmu fikih itu adalah ilmu syari. Hadisnya kita baca sunnah, belajar ilmu hadisnya juga sunnah, begitu. Tafsirnya kita sunnah, ya. Nah, mempelajari daripada ilmu-ilmunya tersebut, ilmu tafsir itu sunnah. Maksudnya kita belajar ilmu tafsir. Kalau misalkan baca tafsir, misalkan yang udah jadi, ya, tafsir Jalalain itu kan, misalkan tafsir Ibnu Katsir itu udah jadi. Tapi kita belajar ilmu tafsir, ya, yang ada 15 itu, ya, ilmu tafsir, ya. Di antaranya adalah ulumul Quran, nasakh mansuh, kemudian lagi asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul Quran. Nah, pokoknya ilmu tentang periwayatan untuk mendapatkan tafsir kita juga disunahkan untuk apa? Menggunakan wudu. Jadi ilmu tafsir, ilmu hadis, bukannya hadisnya, ya, tapi ilmunya. Kalau yang pertama tadi hadisnya kita baca hadis. Tapi kita belajar ilmu hadisnya, ya. Kita pengen tahu ini hadis sahih, syaratnya apa? Kita pengen tahu ini hadis hasan, syaratnya apa? Kita pengen tahu syarat hadis mauquf seperti apa. Nah, itu ada ilmunya. Kita pengen tahu ilmu hadis, kedudukan hadis tersebut, ada ilmunya. Nah, itu juga kita sunnah menggunakan wudu. Seperti misalkan mempelajari kitab Baiquniyah, berarti, ya,
Salah satu ilmu ya kitab hadis. Kemudian wa ta'limihi li talabatin, atau dan selanjutnya kita mau mengajarkan ilmu tersebut. Kalau tadi kita yang belajar, kalau sekarang kita mau mengajarkan. Kita udah punya ilmunya, udah punya ilmu hadis, udah punya ilmu tafsir, kita mau ajarin. Nah, itu juga sama disunahkan untuk menggunakan wudu. Amma alatuhu fala yusannu laha. Adapun alat-alatnya itu tidak disunahkan al-wudu'u untuk berwudu. Jadi kalau ilmu nahwu shorof berarti dia tidak disunahkan untuk berwudu. Tasrif misalkan ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu misalkan. Tasrif atau qaidah sorfiyah ya, atau belajar jurumiyah kan alatnya itu ya. Itu tidak disunahkan untuk berwudu. Wa fi dukhul masjidi, dan selanjutnya adalah masuk ke dalam masjid. Walau marron, walaupun hanya untuk lewat. Ya. Masuk masjid enggak iktikaf tapi cuma lewat aja. Nah, sunnah untuk wudu. Walau lijambin, walaupun itu untuk orang yang junub ya. Wa fi dzikrillahi ta'ala, dan selanjutnya adalah ketika kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah wudu. Baca burdah, nak hadroh wudu. Ya, apalagi vokalisnya ya. Wudu itu. Ya, sunnah kita wudu. Pokoknya zikir ya, kita lagi ngapain zikir itu sunnah untuk berwudu. Wa fisain baina Safa wal Marwah, dan kemudian ketika kita melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Wa fi wukufin, dan ketika kita wukuf Arafah di Arafah. Wa fi ziarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga selanjutnya adalah ketika kita ziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ziyarati sa'iril kuburi, dan juga selanjutnya adalah ketika kita ziarah ke kuburan-kuburan yang lain. Ya, pokoknya ziarah kubur, ke makam auliyaillah, ke makam orang tua kita ya, itu kita disunahkan untuk berwudu. Apalagi kalau ziarah kuburnya kita baca Yasin ya, tuh kita baca Quran, berarti kita disunahkan untuk wudu. Nah, kalau tahlil bahkan banyak bacaan Qurannya itu sekalian juga zikirnya itu juga disunahkan untuk wudu. Ya tahlilan ya, tahlilan kalau ngeriung itu berarti kita disunahkan untuk wudu. Ya, itu tahlil yang biasa kita lakukan 1 hari, 2 hari sampai 7 hari itu ya kita sunnah wudu. Wa fi khutbatil ghairi jum'atin, dan selanjutnya adalah khutbah selain sholat Jumat. Ya, berarti khutbah selain sholat Jumat itu hukumnya adalah sunnah menggunakan wudu. Wa fi naumin, dan ketika tidur lailan au naharon, baik di malam hari ataupun di siang hari. Walau qalilan, walaupun tidurnya sebentar. Qaidan, dalam keadaan duduk, mutamakinan, yang menetapkan pantatnya. Wa fi azanin, dan ketika azan. Wa fi ghusli jinabatin, dan ketika mandi jinabat. Wa ghairiha, dan selain mandi jinabat. Di antaranya adalah apa? Min ghusli wajibin, dari mandi-mandi yang wajib. Berarti kalau kita mau mandi besar, kita disunahkan untuk berwudu gitu ya, mandi wajib. Wa mandubin, dan mandi sunnah ya, mandi sunnah seperti misalkan mandi mau sholat Jumat ya, mandi hari Jumat itu kan sunnah. Nah, itu dianjurkan kita
wudu. Ya ketika kita mau mandi baik itu wajib ataupun sunnah berarti kita disunahkan untuk berwudu. Wa fi iqamati shalah, dan ketika mau iqamah apa? Qomat ya, mau qomat. Ya qomat mau sholat. Wa fil ibadati, dan di dalam ibadah-ibadah seperti halnya kita batil fikhi, seperti kita apa? Mau nulis fikih ya. Wa karamil jimari, dan selanjutnya adalah ketika mau melontar jumroh. Wa inda iradatil junubi aklan walau muharraman kamagsubin au syurban kadzalik. Dan begitu juga ketika kita dalam keadaan junub ya, kemarin dijelaskan ketika kita lagi junub kemudian kita mau makan atau mau minum, nah itu disunahkan untuk wudu ya. Habis hubungan suami istri berarti kan junub tuh, terus mau makan atau mau minum, nah itu disunahkan kita wudu. Bahkan di sini dijelaskan walaupun makanannya itu makanan yang diharam, seperti halnya makanan yang hasilnya boleh gosok, nah gitu ya. Nah kita disunahkan untuk wudu. Pokoknya habis ketika kita jinabat aja ya, nah, disunahkan untuk wudu. Kadalik au nauman, atau kita mau tidur, jadi habis hubungan, habis junub ya, hubungan suami istri. Nah, kalau mau tidur kita wudu. Ya, yang bagus ya bukan wudu aja, berarti harus cebok dulu, dibersihin dulu, kemudian wudu. Wat'a jaizin, atau hubungan suami istri yang diperbolehkan. Bi an aroda wat'a hilyatihi. Nah, seperti dia mau mau berhubungan dengan perempuan yang dihalalkan yang kedua. Kemarin ya Buya udah jelasin. Jadi kita mau melanjutkan babak kedua ya, ronde kedua. Jangan langsung, berarti kita harus wudu terlebih dahulu. Begitu ya. Bahkan di dalam kitab Qurratul Uyun itu kalau habis hubungan itu jangan langsung cebok juga. Kurang bagus ya. Jadi apa? Diemin sebentar. Karena kalau langsung cebok kurang bagusnya apa? Jadi habis panas terus kemudian kena air. Jadi cepat mengkerut itunya nantinya. Ya, yang bagus itu didiemin dulu barang berapa menit, kemudian baru cebok, kemudian wudu begitu. Oh ya. Ini kan tadi mau apa? Mau ronde kedua, berarti kita dianjurkan untuk wudu. Wa in kanat al jinabatu ula min ghairi watin, walaupun ya jinabat yang pertama itu bukan dihasilkan dari hubungan. Misalkan ya pertamanya ya seseorang mimpi begitu ya, mimpi. Nah, bangun, nah terus ternyata setelah itu dia pengen main sama istrinya. Nah itu ya, berarti kan yang pertama dia jinabat. Nah jinabat yang kedua ini dia disunahkan untuk apa? Mau hubungan suami istri apa yang kedua ini dia juga harus berwudu. Jadi walaupun yang pertama itu bukan dihasilkan dari hubungan suami istri. Jadi baik hubungan suami istri yang pertama ataupun bukan dari hubungan suami istri, kalau mau melanjutkan ronde yang selanjutnya itu tetap disunahkan untuk wudu. Berarti bukan yang kedua aja. Kalau kuat yang ketiga ya sunnah juga. Ya wudu. Terus aja keempat misalnya kuat lagi ya sunahkan untuk wudu. Itu kalau kuat. Kalau enggak kuat ya mau tidur berarti juga sama, tetap disunahkan untuk wudu. Gitu. Amal muharramu, adapun untuk hubungan yang diharamkan kazina, seperti berzina, fala yusannu lahu, maka tidak disunahkan untuk berwudu. Fala yusannu lahu alwudu, maka tidak disunahkan untuk berwudu. Jadi naudzubillah ya, kalau mau berzina enggak ada kesunahan untuk wudu. Jadi tekanannya itu tadi ya adalah apa? Tekanannya
watinya adalah untuk perempuan-perempuan yang halal. Jadi kalau untuk yang zina itu tidak disunahkan untuk berwudu. Wa fi fasdin, dan selanjutnya disunahkan wudu adalah cantuk. Fasdun. Ya, fasdu ya, kita nyebutnya fasdu, itu yang darahnya dikeluarin. Kemudian wahijamah, bekam. Waqai'in, dan muntah ai ba'daha, maksudnya adalah setelahnya. Jadi setelah kita fasdu, setelah kita bekam, setelah muntah, itu disunahkan untuk berwudu. Wa fi hamlin mayitin, dan selanjutnya adalah ketika membawa mayit ai qablahu wa ba'dahu, baik itu sebelumnya ataupun sesudahnya. Berarti sebelum membawa mayit kita disunahkan untuk wudu, sesudah membawa mayit pun kita disunahkan untuk berwudu. Wa fi masi juz'i mayitin, dan kemudian adalah memegang bagian mayit. Wa illam yangkut al wudu'a, walaupun itu tidak membatalkan. Seperti kita megang rambutnya mayit, kasyari wal zufri, seperti kita megang rambutnya mayit atau memegang kukunya mayit, itu tidak batal kan, tidak batal wudu kita. Nah, itu tetap disunahkan untuk berwudu. Fa yusannu ba'dahu al wudu'u, dan disunahkan kita setelah megang tadi itu adalah untuk berwudu. Wa fil lamsir rajuli aw wil mar'ati badanal khunsa, dan kemudian adalah ketika memegang orang laki-laki atau memegang orang perempuan pada badannya khunsa, maksudnya baik itu laki-laki ataupun perempuan, ketika memegang badannya khunsa, kemarin Buya udah jelasin ya, khunsa itu ya, ada orang yang lahir punya dua alat kelamin, itu namanya khunsa. Nah, itu termasuk daripada kita sunnah untuk berwudu. Wa fi masih ahadikum laihi, dan kemudian adalah memegang salah satu kubulnya si khunsa. Maksudnya si khunsanya ini ya, bukannya kitanya. Jadi si khunsa ini jadi ada orang punya dua alat kelamin, dia pegang kubulnya ya. Wa mahalu sunniyati wudu'i ba'da zalika, dan tempatnya kesunahannya itu adalah ketika habis memegang. Untuk kasus yang ini adalah setelah memegang badannya khunsa atau setelah si khunsa memegang salah satu kubulnya, begitu. Idza massa kullu minar rajuli wal mar'ati ghairu malahu, ya, ketika laki-laki ataupun perempuan ya memegang selainnya itu, nah itu juga tetap disunahkan kita berwudu. Maksudnya kalau kita memegangnya itu bukan memegang memegang kubulnya, itu juga sama, tetap disunahkan untuk berwudu. Wa fi masil amrad al hasani. Nah, kemarin dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan amrod itu laki-laki yang ganteng, gitu ya, laki-laki ganteng, ya, laki-laki ganteng. Kalau penjelasannya amrod itu adalah laki-laki yang tidak punya jenggot, ya, tapi ganteng gitu, namanya amrod. Ya, laki-laki tapi mirip perempuan gitu, gantengnya itu kayak perempuan. Nah, itu disunahkan untuk berwudu. Li khilafi, beda fi naqdihil wudu, ya, beda kalau di dalam hal yang membatalkan wudu. Maksudnya gini, kalau kita megang perempuan kan itu wudu, batal wudunya. Tapi kalau untuk si amrod ini laki-laki megang amrod. Ini amrod ini laki-laki ganteng seperti perempuan, gitu ya. Tapi kadang-kadang laki-laki itu senang gitu.
sampai syahwat gitu ya, sampai syahwat ngelihat laki-laki ganteng itu ya. Sampai senangnya itu bukannya senang, bukan kayak orang laki-laki senang sama perempuan begitu ya. Nah itu ada mail kulubnya, ada hatinya sampai bergetar ngelihat perempuan laki-laki ganteng itu ya. Nah dia kok pegang gitu ya, itu wudu, tidak batal maksudnya. Wa fi akli lahmi ibilin, selanjutnya adalah ketika makan daging onta. Wa fi gibatin, ya selanjutnya adalah ketika bergibah ya, menggibah seseorang. Wahya dzikruka akhaka bima yukrihu, yaitu yang dimaksud dengan gibah adalah membicarakan, kamu membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang dibenci oleh saudaramu. Gibah lah apa, gosipin teman ya, gosipin saudara. Fayusanu al wudu ba'daha, maka disunahkan wudu setelahnya gosip. Tapi bukan berarti ini dihalalkan untuk menggibah. Gibah itu tetap haram. Walau kunta mutawadian, walaupun kamu itu punya wudu ya, lagi punya wudu terus gibah, ngomongin orang, kejelekan orang, membicarakan sesuatu yang ketika saudara kita ngedengar dia nggak akan suka dengan pembicaraan tersebut. Walaupun kita ini punya wudu, kalau habis ngomongin kayak gitu maka disunahkan untuk berwudu. Kemudian namimah ya, adu domba, wahya sa'yu bainan nas ya, mengadu antara manusia, bil ifsari dengan kerusakan. Wa fi fahsyin, dan kemudian setelah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, kasahriyatin, seperti menghina, wa yamini ghamusin, bersumpah untuk bayar utang padahal dia bohong begitu, wa syahadati zurin, dan bersumpah palsu, wa fi qazafi, zina, dan menuduh orang zina ya, wa fi qauli kadzbin, dan juga berkata bohong, li ghairi maslahatin, yang tidak ada maslahatnya. Nah itu semua kan kita udah tahu hukumnya itu tidak boleh, maksudnya haram lah gitu ya. Tapi kalau kita lakukan, nah kita disunahkan untuk berwudu. Kemudian wa fi qahqahatin fi sholati, dan kemudian tertawa terbahak-bahak dalam salat. Fa inna qahqah dakhilu shalat tabtulu al-wudu inda Abi Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, tertawa terbahak-bahak di dalam salat itu membatalkan wudu ya. Fainal qahqahata, sesungguhnya tertawa terbahak-bahak, dakhilu sholati, di dalam sholat, tabtulu al-wudu'a, itu membatalkan wudu inda Abi Hanifah, itu menurut Imam Abi Hanifah. Amal qahqah kharijah, adapun tertawa di luar sholat, fala tabtulu al-wudu'a, maka itu tidak membatalkan wudu indahu, menurut Imam Abu Hanifah. Kama qarrarahu, sebagaimana ini dikuatkan syekhuna oleh guru kita, yaitu adalah Abdul Hamid wa Syekh Yusuf As-Sambalawani, juga menjelaskan ya, menguatkan perkataannya daripada Imam Abi Hanifah. Nah kalau kita Imam Syafi'i juga batal ya, tertawa yang sampai terbahak-bahak berarti kan mengeluarkan huruf ya. Di dalam kitab Fathul Mu'in, qahqah itu sampai dia mengeluarkan satu huruf. Kalau senyum belum batal, tapi kalau sudah mengeluarkan tertawa itu berarti itu kan berarti udah keluar huruf itu ya. Nah itu batal ya. Kalau di luar di luar sholat ya tidak batal ya. Kemudian wa fi qasis syaribin, kemudian disunahkan wudu ketika gunting apa ini? Bukan, syarib, brengos. Bewok ya. Ya, syarib ya, brengos. Wasibalin, dan rawis, ini yang di bawah bibir. Ya.
Nah, di bawah bibir itu ada yang punya, ada yang kagak. Ini di bawah bibir. Habis dipotong ini, ya itu disunahkan kita untuk berwudu. Nah, kemudian wafi halqi ra'si, dan nyukur rambut. Ya, habis nyukur rambut, habis cukuran. Nah, cukur rambut. Wafil ghadabi, dan ketika marah. Walau lillahi, walaupun marahnya itu karena Allah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasyaiton. Ini alasannya. Kenapa habis marah disunahkan untuk wudu? Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, marah itu adalah dari syaitan. Wa inna syaitona khuliqa minan nar, dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api neraka. Wa inna ma tudfa'u an-naru bil ma'i, dan sesungguhnya ya setan itu dapat dipadamkan dengan menggunakan air. Ya, walaupun marahnya itu karena Allah. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda, maka ini hadis selanjutnya, fa idza ghadaba ahadukum, maka kalau salah satu di antara kalian itu marah, falyatawadda, maka hendaklah berwudu. Ya, falyatawadda perintahnya, maka hendaklah berwudu. Wa fi bulugin, dan selanjutnya adalah ketika baligh, ketika seseorang baligh bisini, disebabkan dengan masuknya umur. Jadi baligh itu kan ada beberapa ketentuan. Di antaranya adalah anak yang berumur 9 tahun, ya, dia mimpi basah, ya, atau haid. Nah, ada orang yang tidak mimpi basah atau haid. Berarti batas balighnya kapan? Batas balighnya itu adalah ketika dia berumur 15 tahun. Berarti dia nggak mimpi basah atau tidak haid. Nah, setelah umur 15 tahun, nah dia disunahkan untuk berwudu, ya. Fayusannu, maka disunahkan Allahu al-wudu, baginya, bagi seorang al-wudu untuk wudu. Ma istibabil gusti, tetapi kemudian dibarengi disunahkan juga untuk mandi. Sunnah wudu ketika dia berumur 15 tahun, sunnah wudu dan sunnah mandi. Ya, kalau memang sebelum-belumnya, ya, ketika dia umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Nah, perhitungannya ini rinci ya, 15 tahunnya ini ya. Maksudnya jalan 15 tahun sampai hitungannya pun ini hitungannya hijriah. Pokoknya 15 tahun aja ya. Pokoknya sebelum 15 tahun sampai 9 tahun dia tidak mimpi basah atau dia tidak haid, maka batas balighnya adalah umur 15 tahun, ya, dia disunahkan untuk mandi dan juga disunahkan untuk berwudu. Kesunahannya 2 berarti kalau balighnya itu disebabkan oleh tahun, bukan disebabkan oleh mimpi ataupun haid. Kira-kira di sini ada enggak yang tidak mimpi sebelum 15 tahun? Atau tidak haid begitu ya, sebelum 15 tahun. Nah, itu disunahkan untuk berwudu. Alasannya ada, li'anna wudu'a, karena sesungguhnya wudu yutlabu lahu istiqlalan bidunil gusti. Jadi wudu ini memang ada perintah tersendiri, ya. Ada perintah tersendiri. Jadi maksudnya disunahkan wudu ketika ada orang balighnya adalah karena disebabkan masuk umur 15 tahun. Itu ada perintah sendiri begitu. Wa fi bulughi, kemudian bidunil gusti, beda dengan mandi. Kalau mandi ada hikmahnya, li'ana hikmatal ghusli ihtimalu nuzulil mani, karena ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan seseorang tersebut keluar mani min haitsu la yash'uru, karena tidak kerasa, ya, kemungkinan dia mimpi begitu, atau dia mimpi keluar air mani tapi tidak terasa. Makanya disunahkan tetap untuk jaga-jaga, dia disunahkan untuk apa? Untuk mandi begitu ya, disunahkan untuk mandi. Nah, kemudian walidha yanwi bihi raf'al jinabah. Nah, niatnya bagaimana? Niatnya adalah mandi untuk menghilangkan
jinabat. Itu mandinya. Hukum mandinya sunnah, tapi niat mandinya adalah nawaitul gusa liraf'il jinabati lillahi ta'ala. Ini mau udah lewat semua rata-rata. Ya. Udah lewat 15 tahun semua. Berarti ini tinggal kita buat anak kita ini ya. Anak kita ngasih tahu kamu baliknya karena apa gitu. Biasanya anak suka malu ya. Suka malu. Makanya dianjurkan kan di umur 7 tahun itu kita sudah mengenalkan anak kita untuk belajar fikih, terutama adalah batasan balik dan mengetahui tata cara mandi dan tata cara wudu dan yang menyebabkan balik. Ini harus benar-benar dijelaskan karena ketika dia balik berarti dia sudah bisa wudu, udah bisa mandi, udah siap pakai lah bahasanya. Ya, jangan setelah gede kemudian kita baru beli pelajaran. Ya, setelah umur 7 tahun kemudian ketika dia naik 9 tahun ternyata kemudian dia mimpi, berarti dia udah tahu ilmunya, kemudian tinggal mempraktekannya. Wa hadza la yuzharu, dan ini tidak jelas fil wudu, di dalam wudu ya, maksudnya dalam permasalahan ini antara wudu dengan mandi ini ya ada ketidakjelasan. Maksudnya kalau mandi tersendiri, wudu juga tersendiri. Untuk masalah seseorang yang di batas baliknya itu adalah menggunakan disebabkan dengan tahun. Kemudian wafi masil farjil bahimah ya. Kemudian ketika seseorang memegang kemaluannya hewan ternak, fayusanu al-wudu ba'dahu, maka disunahkan wudu setelahnya. Habis megang kemaluannya sapi atau megang kemaluannya kambing begitu ya. Nah itu disunahkan untuk wudu. Fayusanu al-wudu'u ba'dahu li'anna masal maskuki minhu yang kudu al-wudu. Kalau memegang sesuatu yang terbuka dari farji, menurut qaul qadimnya Imam Syafi'i itu batal. Tapi menurut qaul jadid tidak batal. Kita megang megang kemaluan binatang ya, monyet kan punya monyet ya, kuda kan punya kemaluan tuh ya, kebo misalnya itu kan punya kemaluannya, dipegang ya. Nah itu kita disunahkan untuk wudu. Menurut qaul qadim ya batal, tapi kalau menurut qaul jadi tidak batal. Amma duburul bahima, adapun dubur ya, dubur itu apa? Pantat, tempat keluarnya kotoran ya. Fala yang kudu bila khilafin, itu sepakat semuanya tidak batal wudu. Kama afadahu ad-Damiri, sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam ad-Damiri. Wa fi khuruji syai'in minal fatahi mutlaqan ay fi ay maudiin kana, dan keluar sesuatu dari bolongan yang terbuka ini secara mutlak ya, itu dapat membatalkan wudu. Wa fi riddati, dan kemudian ketika murtad, wa fi riddati dan murtad, maksudnya masuk Islam itu ya. Wa fi riddati dan murtad. Wa kadza fi qat'in niyati ba'da firagil wudu. Nah, murtad ya, maksudnya setelah murtad mau masuk Islam itu ya. Mau masuk Islam itu sunnah wudu. Ya, sunnah wudu. Dilihat-lihat nih nanti kalau memang seseorang itu pernah jinabat, berarti dia wajib untuk mandi junub ya ketika mau melakukan lagi itu. Kemudian kada fiqat niat, begitu juga sunnah wudu di dalam memutuskan niat ba'da firagil wudu, setelah selesainya wudu. Ingat enggak ya, ketika pelajaran sunnah wudu ya, kita itu harus selalu dawamun niat ya, dawamun niat, karena di dalam kitab ini
kalau kita pelajari sunnahnya wudhu itu kan kita pertama itu kan membasuh tangan ya, tapak tangan ya. Tapi kalau kita di dalam wajibnya wudhu, niat itu adalah tempatnya di mana? Awal ketika kita berwudhu, yaitu membasuh muka. Tetapi dalam kitab ini ketika awal kita mempraktekkan bahwasanya sunnah wudhu itu adalah tangan kita, maka disinilah niat kita untuk berwudhu. Dan ya kemudian niat wudhu terus sampai kita membasuh kaki. Maksudnya basuhan-basuhan tersebut kita niatkan untuk wudhu. Ya kan, kita membasuh kuping, kita niatkan basuh kuping ini adalah wudhu. Kemudian kaki itu ya, kita basuh kaki itu ya, itu juga kita niatkan adalah basuh kakinya, basuh kaki wudhu. Nah kita sunnah ya, dawamun niat, maksudnya niatnya terus bukan hanya ketika membasuh muka, tapi ketika awal sampai akhir semuanya basuhan baik itu yang disunnah ataupun diwajib, itu terus kita niatkan itu adalah bagian daripada pekerjaan wudhu maksudnya ya. Jadi kita kan bisa saja cuci kaki, kita tidak niatkan untuk wudhu. Oleh karena itu kita disunahkan untuk dawamun niat, dari awal kita mencuci tangan sampai kaki itu kita dawamun niat. Maksudnya niat terus menerus begitu. Semuanya pekerjaan itu kita niatkan untuk berwudhu. Kok keputus? Nah begitu ya. Kok keputus? Setelah wudhu maka kita disunahkan lagi untuk wudhu gitu maksudnya. Paham ya? Jadi kalau kita mau mempraktekkan sunnah wudhu ya, yang kita ingat pelajaran pertama itu sebelumnya bahwa dawamun niat itu adalah bagian daripada sunnah wudhu. Dari awal pekerjaan sampai kaki itu kita niatkan untuk wudhu ya. Tapi kalau kemudian tiba-tiba kita putuskan niat kita basuh kaki, kita nggak niat wudhu gitu ya, pada udah sah itu ya, tapi disunahkan untuk niat kocok itu ya, kocok kaki kita niatkan dalam hati kita katakan ini adalah pekerjaan wudhu. Padahal mah sebenarnya satu kali itu udah cukup, tapi untuk selanjutnya itu adalah sunnah. Kok kita putus niat, maka kita disunahkan untuk wudhu setelah kita selesai wudhu ya. Wah, ini wudhunya benar-benar apa? Benar-benar konsen. Memang kita istihdhar hati kita melakukan wudhu. Kemudian wa fi raf'i lusuki jarhi inda tawahumil indimali farahu lam yandamal. Kemudian adalah ketika seseorang menghilangkan bekas tato ya, ketika seseorang menghilangkan bekas tato. Wa fi raf'i lusukil jarhi, dan ketika seseorang menghilangkan bekas tato inda tawahumil indimal, ketika dia ada prasangka menghilangkan tatonya itu ternyata tidak luka lah gitu ya, biasa-biasa saja maksudnya ya. Farahu, ternyata pas dilihat luka, maka dia disunahkan untuk wudhu. Wa fi masil mung fathi tahtal ma'dati mal infitihil asli, kemudian memegang sesuatu yang terbuka di bawah ma'idah, ini di bawah ini ya, di bawah perut. Ma'idah itu tempat makan ya. Kalau terbuka kita pegang itu dalamnya. Nah, kalau kita enggak ada ya, misalkan dia ada orang keblek begitu, naudzubillah min dzalik ya. Nah di bawah ini kok terbuka, nah itu kita wudhu. Misalkan ada orang yang nggak bisa kencing atau nggak bisa buang air besar, kemudian dibelah gitu kan, ada tuh ya keluar itunya. Nah kemudian dipegang itunya, tempat yang terbuka tersebut. Nah itu kita disunahkan untuk wudhu. Wa fi hamli kutubi tafsir, dan selanjutnya adalah membawa kitab tafsir ya, kitab tafsir. Jadi baca tafsir kita sunnah wudhu, mempelajari ilmu tafsir, ilmunya tafsir kita sunnah wudhu,
membawanya kitab tafsir juga disunahkan wudu. Idza kana tafsiru aktsara minal Qur'an, ketika tafsirnya itu lebih banyak daripada Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'annya lebih banyak daripada tafsir, yaitu mah wajib wudunya. Ini mah kita bawa kitab tafsir yang tafsirnya lebih banyak daripada Qur'annya, ini sunnah wudu. Wa hadza bi'tibari rasmi mushafi Sayyidina Utsman alladzi ikhtassa bihi nafsuhu al-musamma bil imam. Dan ini adalah dengan memandang rasm mushaf Sayyidina Utsman yang ditentukan dengan nama Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah orang yang di zaman beliau lah yang pertama kali Quran dibukukan. Ya, kalau ceritanya dari mulai zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian zaman Sayyidina Umar bin Khattab, sudah ada perencanaan untuk Al-Quran itu ditulis. Tapi terlaksananya ya itu di zaman Sayyidina Utsman. Oleh siapa? Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit atas rayuannya siapa? Rayuannya Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ngerayu Zaid bin Sabit agar mau nulis Quran, karena di zaman Nabi Quran itu nggak ditulis. Akhirnya sahabat takut, ini adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Quran ditulis kemudian dibukukan lagi. Dan ini tidak ada sejarahnya. Zaman Nabi itu Quran ditulis kemudian dibukukan. Akhirnya sahabat Zaid bin Sabit ini nggak berani atas rayuannya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, beliau mau menulis Quran dan kemudian dibukukan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya disebut dengan Rasm Utsmani. Kemudian amat tafsir ya. Terus wa amat tafsir fa bi'tibari rasmihi ala qawaidi ilmi khati. Adapun tafsir memandang dengan tulisan yang mengikuti kaidah ilmu tulisan. Ya, ada kaidah ilmu tulisan. Maksudnya ini kaitannya gini. Kaitannya karena nanti banyakan tulisan tafsirnya apa banyakan tulisan Qur'annya begitu. Ya, makanya harus memperhatikan kaidah cara menulis tafsirnya begitu. Hadza ma'tamadu Ibnu Hajar. Ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar. Wa fi tajdidil wudu'i, dan kemudian di dalam memperbaharui wudu ba'da kulli sholatin, setelah melakukan sholat. Pokoknya setiap habis sholat wudu, begitu ya. Walau kana al wudu al mujaddidu, walaupun wudu yang diperbaharui itu mukammilan bitayamum, walaupun wudunya tadi yang diperbaharui itu disempurnakannya dengan menggunakan tayamum. Sawaun kana al wudu awal kulluh bil ma'i, baik nanti wudu yang pertama itu semuanya menggunakan air, au mukammilan bit tayamum, ataupun yang disempurnakan dengan tayamum. Sama saja begitu ya. Baik itu wudu yang pertama disempurnakan dengan tayamum ataupun disempurnakan dengan secara wudu dengan secara sempurna, ya, itu tetap disunahkan untuk berwudu. Fatut labu i'adatul wudu, maka diperintahkan atau diharapkan untuk mengulangi wudu. Wa hadzal umur ba'duha yatlubu al wudu qablahu wa ba'duha ba'dahu. Nah, semua yang tadi dijelaskan itu ya. Nah, ini ada yang sebagian diperintahkan wudunya itu adalah sebelumnya, dan ada juga yang sebagian diperintahkan wudunya sunnahnya itu adalah setelahnya. Kama la yakhfa, sebagaimana yang sudah tidak samar lagi, maksudnya sudah jelas. Wa fi jamiha ya'ti biniyati, dan dari dalam keseluruhan ini ya, di dalam keseluruhan yang tadi disunah-sunahkan itu ya, ya'ti biniyatin min niyatil wudu, yaitu cukuplah kita menggunakan niat sunnah wudu begitu ya. Jadi nawaitu sunnatal wudu lillahi ta'ala. Yang tadi mau baca Quran kayak mau belajar ilmu tafsir, mau bawa mayit, pokoknya semuanya yang tadi itu ya, mau masuk masjid. Nah, itu
Niat wudunya bagaimana? Niat wudunya nawaitu sunnatal wudu lillahi ta'ala. Nah, cukup di situ ya. Wala yakfi niatus sabab. Makanya tidak boleh dan tidak cukup niat dengan cara niat sebab anha. Sebagaimana misalkan ka annawa al wudu'a ka qiraatul Qur'an. Sebagaimana niat nawaitul wudu'a li qiraatil Qur'an. Begitu. Maka tidak cukup seperti itu. Gitu ya. Wa kana nawa sunnatul wudu ya, dan seperti halnya orang yang bagus itu adalah niatnya sunnah wudu lil ghadabi, karena untuk marah. Nawaitul wudu'a nawaitu sunnatul wudu li ghadabi gitu ya. Itu juga tidak boleh begitu. Jadi cukup aja nawaitu sunnatul wudu begitu. Bi khilafi istiglal masnunah fa in hatasyuniyatu asbabuha. Beda lagi dengan mandi yang disunahkan, begitu ya. Maka sesungguhnya mandi yang disunahkan itu sah-sah saja diniatkan dengan menyebutkan sebabnya ya. Kalau untuk wudu enggak disunahkan kita niat tidak dicukupkan niat menyebutkan sebab. Kayak saya niat sunnah wudu li godob, saya niat wudu li qiraatil Quran, saya niat wudu li li dukhulil masjid atau limaril masjid, karena untuk masuk masjid atau karena untuk lewat masjid. Makanya dicukupkan apa? Sunnatal wudu lillahi ta'ala. Kenapa? Karena banyaknya yang disunahkan ketika melakukan pekerjaan untuk berwudu. Beda dengan mandi. Kalau mandi mah tidak terlalu banyak, makanya ya boleh saja kita niat menyebutkan sebabnya itu ya. Wal farqu an aktsara maqsudaha an-nadhafah. Dan bedanya ya, wal farqu an aktsara maqsudaha an-nadhafatu. Dan bedanya bahwa sesungguhnya lebih banyak tujuannya itu adalah untuk bersih. Wa maqsudu hadzal wudu, dan maksud daripada wudu al-ibadah. Ya, maksud daripada wudu itu adalah ibadah. Makanya wudu itu termasuk daripada ibadah mahdhoh. Kenapa? Karena wudu tata caranya sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Jadi wudu itu memang satu ibadah mahdhoh, satu ibadah tersendiri yang murni, tata caranya itu memang sudah diatur dalam Al-Qur'an. Ya, bukan hanya tujuannya bebersih, tapi ada nilai ibadahnya, begitu ya. Wa yatawaddo bi niyati sujud tilawah. Nah, ketika ada kasusnya begini, ketika seseorang niat sujud tilawah atau dia niat wudu karena untuk melakukan sujud syukur, ya, jazalahu ayyusalliya bi al-fardhu, maka boleh-boleh saja dia melakukan untuk sholat fardu. Saya niat wudu karena untuk melakukan sujud syukur, saya niat wudu karena untuk melakukan sujud tilawah. Ketika ada orang baca ayat yang menjelaskan tentang ayat sajadah, dia kemudian mau sujud tilawah, maka dia kan harus wudu begitu. Nah, atau ada orang dapat nikmat yang besar mau sujud syukur, ya, maka dia langsung sujud syukur. Jadi sujud syukur itu kudu pakai wudu, begitu ya. Sujud syukur kudu pakai wudu, wajib wudu sujud syukur itu ya, bukan tiba-tiba terus sujud nggak ada wudunya, itu mah bukan syariat itu mah ya. Kalau lagi misalkan lagi dapat rezeki tiba-tiba lu sujud syukur gitu ya, kagak ada begitu ya. Sujud syukur itu tetaplah ngadep kiblat, kita punya wudu gitu. Misalkan anak hadroh dapat duit tiba-tiba juara 1 se-Indonesia begitu ya, umroh semua misalkan begitu ya. Sujud syukur bukan sujud tiba-tiba di tempat panggung ketika dia mendapatkan hadiah, bukan itu yang disyariatkan, tapi di tempat yang lain suci tetap ngadep kiblat begitu, ada Allahu Akbarnya segala. Sujud syukur yang benar tuh kayak begitu, bukan tiba-tiba langsung sujud syukur di tempat itu. Nggak tahu itu syariat dari mana yang begitu mah ya, kebiasaan yang dari mana saya belum tahu itu ya, tiba-tiba sujud syukur gitu ya. Yang jelas mah sujud syukur di dalam kitab fikih itu jelasnya saya begitu, jadi harus punya wudu, sebagaimana sujud tilawah harus punya wudu. Nah, maka ketika ada seseorang wudu niatnya untuk sujud tilawah atau niatnya untuk sujud syukur, maka jazalahu ayyusalliya biha al-fardhu, maka boleh dia melakukan ya dengan wudu tadi
untuk melakukan sholat fardu. Nah bedanya begini, walau tawaddoa, seandainya ada orang kok niat wudu biniyati qiraatil Quran, niatnya untuk baca Quran, awil lubsi fil masjidi, atau karena untuk diam di dalam masjid, lam yajuz lahu ayyusalliya bi al fardhu, maka enggak boleh dengan wudu tadi kemudian dia apa? Melakukan sholat fardu. Ada orang niat wudu, saya niat wudu karena untuk baca Quran. Baca Quran benar. Karena saya wudu niatnya untuk baca Quran. Baca Quran itu ya sunnahnya punya bukan megang Quran. Sunnahnya baca Quran itu wudu. Jadi ada orang saya niat baca Quran, ya saya niat wudu karena untuk baca Quran. Nah ini wudu yang kayak gini nggak boleh digunakan untuk sholat. Begitu. Beda yang dengan sujud tilawah tadi atau sujud syukur. Atau saya niat wudu karena untuk diam di dalam masjid. Nah ini nggak boleh digunakan untuk sholat wudunya. Ya, makanya nawaitu sunata wudu tadi itu ya. Wal farqu, nah apa perbedaannya yang atas dengan yang bawah? Ya, antara yang niat sujud tilawah dengan niat wudunya karena untuk baca Quran. Wal farqu anal taharata, perbedaannya anal taharata, sesungguhnya taharah la yastaratu, tidak disyaratkan lil qiraati, karena untuk membaca Quran. Fa inha tubahu ma'a boleh-boleh saja seseorang baca Quran tidak pakai wudu. Karena baca Quran itu hanya sunnah wudu, yang wajib wudu itu pegang Quran. Ma'aulubsi fil masjid, sebagaimana orang yang diam di dalam masjid nih. Kita nih ya, diam dalam masjid nih. Pada punya wudu semua agak nih. Ya. Nah, kalau yang enggak punya wudu ya kan boleh-boleh aja kita diam duduk dalam masjid, enggak punya wudu boleh. Nah, sunnahnya kita wudu, apalagi udah diam dalam masjid, udah belajar ilmu syariat, ya sunnahnya sunnah wudu lah itu ya. Ya harusnya punya wudu lah kita masuk dalam masjid, apalagi masuk dalam masjid kita hormat sholat tahiyatul masjid. Makanya saya sering katakan kalau masuk masjid kok belum niat belum sholat tahiyatul masjid, kata Kiai Habibullah Zaini almarhum, ya beliau mengatakan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak berapa? 4 kali. Agar apa? Agar kita tidak dikatakan sebagai orang yang tidak menghormati masjid. Ya kalau kita udah kadung masuk ke dalam masjid, ternyata kita enggak apa? Enggak sholat tahiyatul masjid, langsung duduk baik begitu, karena sholat enggak enak begitu ya, langsung duduk baik. Nah itu disiasatinya agar kita enggak kena orang yang tidak menghormati masjid, maka kita baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar sebanyak berapa? 4 kali. Balik lagi ya. Ya, jadi enggak apa? Kalau yang pertama itu ya untuk sujud tilawah memang disyaratkan untuk bersuci. Beda dengan baca Quran dan diam di dalam masjid, itu tidak disyaratkan untuk bersuci. Bi khilafi sujud tilawah fa inna min syarti sihatihi, karena sesungguhnya kalau untuk sujud tilawah itu adalah menjadi syarat kesahannya sujud tilawah, yaitu adalah bersuci. Falihada jazallahu ayyusalli bihi al-fardiyata, maka kalau ada orang niatnya wudu untuk sujud tilawah atau untuk sujud syukur, boleh-boleh saja wudunya itu digunakan kemudian untuk apa? Untuk melakukan sholat. Karena apa? Karena sujud tilawah dan sujud syukur itu menjadi syarat kesahannya sujud tilawah dan sujud syukur menggunakan wudu. Gitu ya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang terpenting adalah mudah-mudahan dari kesunahan yang banyak ini kita bisa lakukan. Ya, kita bisa lakukan satu-satu lah ya. Mudah-mudahan kita bisa lakukan satu-satu. Walaupun nggak tiap hari begitu ya. Ya minimal 10% lah ya. Bayi Anwar bilang gitu ya. Nah, kita udah mau tidur, jangan sampai bablas pisan begitu. Kalau lagi malas berarti nggak wudu. Kalau lagi rajin datang wudu. Kalau lagi ingat pelajaran wudu begitu.
Ya, jangan dibablasin terus habis dapat ilmu nggak dipraktekkan, jangan, sayang. Ya, jauh-jauh kita dari mana-mana dapat ilmu nggak dipraktekkan, sayang ya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan walaupun sesekali atau 2 kali, syukur-syukur bisa berkali-kali ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kehidupan kita dan menjadi keberkahan. Intinya pada akhirnya kita akan menjadi orang yang daimul wudu, orang yang wudu, orang yang selalu wudu. Dan orang yang selalu wudu selalu diiringi oleh 2 malaikat. Di dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan orang yang selalu wudu itu selalu diiringi oleh malaikat ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.